Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan bahas kitab Mukhtasarul Latif. Dan tadi kita sudah selesai sampai masalah al-wudu, ya, masalah wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pasal yang baru, dimulai dari masalah tayammum. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Berkata penulis kitab yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Wa yajibu, dan wajib, at-tayammumu, tayammum, anil hadathi, dari hadath al-asghari, yang kecil, wal akbari, dan hadath besar, indal ajzi, ya, ketika tidak mampu, ya. Oh, terlalu jauh ya. Oh ya. 6. Yuqaddimu dakhil khalai yasarahu, ya. Baik, kita ulangi. Salah berarti. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Faslun, pasal yang baru. Yuqaddimu, mendahulukan, dakhilul khalai. Di sini takhila, salah ya. Yuqaddimu, mendahulukan, dakhilul khalai, orang yang masuk khala. Khala itu WC gitu ya. WC, al-khala, tempat buang air. Yasarahu, bagian kirinya, maksudnya kaki kirinya. Wa idza, dan ketika kharaja, keluar, yuqaddimu, dia mendahulukan, yaminahu, kanannya, yaitu kaki kanannya. Wala, dan tidak, yahmilu, membawa, zikrallahi, penyebutan Allah, wasma rasulihi, dan isma, nama rasulihi, rasulnya, wa nahwihi, dan semisalnya, semisal nama rasul, wal qur'ani, dan juga Al-Qur'an, wa yughatti, dan menutup, ra'sahu, kepalanya, wa yab'udu, dan menjauh, wa yastatiru, dan menutupi, wala yabulu, dan tidak buang air kecil atau kencing, fima'in, di air, rakidin, yang menggenang, wa qalilin, dan sedikit, jarin, yang mengalir, wa hujrin, dan pada lubang, wa mahabbirihin, dan hembusan angin, wa dhillin, dan tempat berteduh, maksudin, yang digunakan, wa tariqin, dan jalan, wa tahta syajaratin, dan bawah pohon, muthmiratin, yang berbuah, wala, dan tidak, yatakallamu, bicara, wa yastabri'u, dan membersihkan diri, minal bauli, dari kencing, wa yaqulu, dan mengatakan,
idza dakhala, ketika masuk tempat buang hajat, bismillahi, membaca doa, maksudnya doanya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa masuk WC. Wa idza, dan ketika kharaja, keluar, membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Itu doa keluar WC. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Iya. Juhar. Juhar harusnya. Di situ apa? Di situ afan sebentar. Di situ apa? Juhrin ya. Di sini hujrin. Ah, iya. Harusnya juhar. Ini salah berarti. Harusnya juhar memang. La yuldawul muslimu fi juhrin marratain. Seorang muslim tidak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Juhar. Baik. Nah, itu tadi adalah beberapa adab dalam buang hajat. Faqal musannif rahimahullah taala. Ya, yang doanya enggak usah saya artikan ya, kalau doa itu. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala ketika beliau membahas tentang masalah hadas dan juga wudu, membahas masalah wudu ya. Maka beliau juga mengikut sertakan pembahasan tentang adab dalam atau ketika buang hajat. Ya. Maka beliau mengatakan faslun yuqaddimu dakhilul khala'i. Yuqaddimu dakhilul khala'i, yaitu mendahulukan orang yang masuk WC. Ya, maksudnya masuk ini bukan yang sudah masuk, tapi yang ingin masuk WC gitu ya. Yasarahu, bagian kirinya, maksudnya bagian kiri adalah kaki kirinya. Ya. Bagian kaki kirinya. Ya. Wa idza kharaja, dan ketika dia keluar, yuqaddimu yaminahu, dia mendahulukan kaki kanan. Ini termasuk adabnya. Mendahulukan kaki kanan. Ya. Ketika masuk mendahulukan kaki kiri. Wala yahmilu, dan tidak membawa zikrallahi, penyebutan Allah. Ini maksudnya adalah sesuatu yang di situ tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasma rasulihi, dan nama rasulnya. Tidak membawa sesuatu yang di situ tertulis nama Rasul, tertulis nama Allah ya. Ya, atau lafdzul jalalah, atau tertulis nama dari nama-nama yang lainnya dari Asmaul Husna. Ya. Atau tertulis nama Rasulullah, ya, Muhammad misalkan. Ya. Wa nahwihi, dan juga yang semisalnya, ya, dari nama-nama Allah yang lain, ya, misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan, ya, dan seterusnya, dan juga yang semisal nama Rasulullah, yaitu semisal nama Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain. Ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, Musa alaihissalam, Isa, dan seterusnya. Ya, maka ini termasuk adabnya ketika masuk dalam WC, tidak boleh membawa barang-barang yang memunculkan atau terlihat di situ ada lafadz Allah atau lafadz Asmaul Husna atau nama dari para nabi. Kecuali kalau namanya itu adalah bukan dimaksudkan dari nama nabi, tapi namanya sama. Misalkan namanya Muhammad. Ya, dia namanya Muhammad, ya. Kemudian dia di bajunya ya ada bed namanya Muhammad gitu misalkan. Ya enggak usah ditutupi karena maksudnya itu adalah dirinya sendiri, bukan Rasulullah SAW. Ya, maka misalkan kalau bawa topi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalkan ya. Maka kalau masuk WC ya jangan dibawa masuk topinya. Ya, topinya taruh luar atau punya akik ya. Allah Rasul Allah Rasul Muhammad gitu ya. Karena ada yang jual akik gitu ya. Jual apa? Ali-ali. Bahasa Indonesia apa ali-ali?
Cincin, masyaallah. Cincin ya, cincinnya kayak gitu. Ya. Maka ini juga disimpan, ya, disimpan. Ya. Ini termasuk adabnya. Wal Quran, dan juga tidak membawa Al-Quran. Ya. Tidak boleh membawa Al-Quran. Wa yughatti ra'sahu, dan menutup kepalanya ketika memasuki tempat buang hajat. Ya. Maksudnya adalah menutup kepalanya supaya tidak terlihat orang. Kalau zaman dulu kan tempat buang hajat kan nggak seperti tempat kita, kan seperti WC. Buang hajat kan misalnya ya di jamban, di apa, kadang cuma seleher aja nutupinya kan gitu. Maka supaya ini tidak terlihat orang, maka kepalanya ditutupi. Jadi dia bukan buang air sambil ngobrol sama temannya gitu ya, bukan seperti itu. Ditutupi, ya. Ditutupi, ya. Karena dia sedang melakukan suatu hal yang manusia merasa jijik, maka ditutupi kepalanya. Wa yab'udu, dan menjauh, mencari tempat yang jauh. Ya. Tidak buang air di dekat kerumunan manusia. Ya. Wa yastatir, dan menutup, jangan tidak ditutupi sama sekali. Ya, harus ditutupi. Ya, harus ditutupi. Wala yabulu fima in rakidin, dan tidak kencing, ya, juga termasuk kencing di sini buang air, ya, buang air besar. Fima in rakid, pada air yang menggenang, ya, pada air yang menggenang. Wa qalilin jarin, ya. Air menggenang misalkan seperti di di danau misalkan, atau danau yang kecil misalkan, ya, maka termasuk adabnya tidak buang air di situ, karena air danau yang tidak mengalir, mau mengalir kemana. Atau air kubangan, ya, air kubangan, ya. Maka tidak boleh, atau termasuk adabnya adalah tidak buang air di situ, ya. Wa qalilin jarin, dan air sedikit atau air mengalir yang sedikit, qalilin jar. Ya. Adapun air yang rakit, yang tidak mengalir, meskipun banyak, maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i banyak sedikit itu, kalau banyak itu berarti 2 kulah atau lebih. Ya, 2 kulah itu sekitar 200 literan. Kalau air sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah. Kalau untuk air yang menggenang, maka meskipun airnya banyak, maka tidak boleh dia buang air di situ. Ya. Misalkan di kubangan yang cukup luas, atau di kolam misalkan, ya, kolam renang ya, termasuk misalkan di kolam renang, pas renang tiba-tiba dia malas kamar mandi, jadi dia kencing di situ, maka ini tidak boleh, termasuk tidak beradab dalam buang air, ya. Atau air sedikit yang mengalir, airnya mengalir hanya saja sedikit, ya, hanya saja sedikit. Misalkan seperti seperti parit yang airnya cetek itu apa bahasa Indonesia? Dangkal, iya. Atau air parit yang dangkal, beda dengan parit yang yang besar, yang airnya full banyak, maka tidak masalah karena airnya banyak. Tapi kalau airnya dangkal, ya, airnya dangkal, maka di situ tidak dianjurkan untuk buang air di situ. Juhar itu lubang di tanah. Ini juga tidak diperbolehkan. Buang kotoran di situ, karena bisa jadi ada hewan yang dia akan melukai orang tersebut. Kalau misalkan hewan itu bisa melukai. Wa mahabbirih, dan juga mengalirnya angin. Aliran angin atau hembusan angin. Maksudnya apa? Maksudnya ketika angin, memang diingat aja, ketika angin banter gitu kan, dia kencing, ada cili-cili biasanya. Supaya kencingnya itu lari ikut angin gitu loh. Ya, maka ini juga tidak boleh kencing di tempat-tempat atau di waktu ketika angin itu berhembus kencang. Ya. Wa dhillin maksud, dan juga di dhil, tempat bernaung, tempat berteduh yang maksud, yang masih dipakai, masih dituju orang, ya. Misalkan
misalkan di sawah ada ada gubuk atau apa, maka tidak boleh buang air di situ. Wa tariqin atau di jalan. Wa tahta syajaratin. Juga tidak boleh tahta syajaratin muthmirah, di bawah pohon yang memiliki buah, meskipun tidak sedang berbuah. Ya, meskipun tidak sedang berbuah. Yang penting kalau pohon itu memang pohon yang berbuah seperti mangga, ya, jambu atau yang semisalnya, ya. Meskipun tidak berbuah tetap dilarang untuk buang air di situ. Baik. Wala yatakallam, dan tidak ngobrol, ya. Tidak berbicara ketika buang air, tidak berbicara kecuali kalau memang ada keperluan, ya, memang ada keperluan, ada hajat di situ, ya, ada hajat di situ. Ya. Misalkan ya, suruh matiin sanyo misalkan, ya. Sudah keban karena mungkin otomatisnya sudah mati gitu ya, harus pakai saklar, maka suruh matiin sanyo. Banyu ini misalkan, maka nggak apa-apa. Ya. Wastabri'u minal baul, dan juga dia membersihkan diri dari kencingnya, menjaga. Ya. Jadi menjaga, membersihkan diri dari kencingnya. Jadi benar-benar, jadi kencing itu tidak, ketika kencing seorang jangan ada yang ditahan. Jadi usahakan kencing itu dituntaskan seperti itu. Istibra'ul baul itu menuntaskan itu tadi supaya nanti ketika selesai tidak ada kencing yang tersisa lagi. Gitu. Jadi ketika kencing dituntaskan sampai selesai. Ya. Kemudian wa yaqulu idza dakhal, termasuk adabnya juga masuk dengan membaca zikir atau doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Yang ketika keluar membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Baik. Berikutnya adalah faslun, pasal yang baru, yaitu tentang mandi besar. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun, pasal yang baru. Wa yajibu, dan wajib, al-ghuslu, mandi besar atau mandi, min khamsati, dari 5 asya'a perkara. Apa saja 5 perkara itu? Min ilajil hasyafati, min dari ilaji, memasukkan al-hasyafati, kepala zakar, kepala kemaluan, fil farji, dalam farj, dalam kemaluan perempuan, ya. Atau masuk juga dalam farj ini adalah dubur. Jadi naudzubillah, misalkan sodomi, atau orang yang berhubungan dengan hewan, maka ya terlepas dari dosanya, ya, maka kita katakan kalau sudah melakukan seperti itu dia wajib mandi besar, ya. Meskipun itu bukan kemaluan, ya, karena tadi pagi kita sudah sampaikan, ya, bahwasanya al-farj itu kalau dalam bahasa Arab itu dimutlakkan kepada kubul dan dubur. Ya, alal ghalib, ya. Ya, secara umumnya seperti itu. Wa min khurujil mani, dan dari khuruji, keluarnya al-mani, air mani. Wa min, dari al-haidhi, haid, wan nifasi, dan nifas, wal wiladati, dan melahirkan. Maka di sini beliau membahas tentang penyebab yang seseorang itu harus mandi besar. Ada 5 sebab yang beliau sebutkan, yang mana ketika seorang itu melakukan salah satu dari 5 sebab ini, atau terdapat pada dirinya salah satu dari 5 sebab ini, maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Beliau mengatakan, wa yajibul ghuslu min khamsati asya'. Yang pertama, min ilajil hasyafati fil farji, memasukkan kepala zakar ke dalam farj, ke dalam kemaluan atau ke dalam dubur. Masuk dalam makna farj, ya. Meskipun tidak mengeluarkan mani.
meskipun tidak mengeluarkan mani. Ya, makanya nanti penyebab yang kedua adalah keluarnya mani. Ini dibedakan ya. Bedakan antara masukkan itu tadi zakar kepada farj dan keluarnya mani. Jadi untuk sebab yang pertama itu tidak harus keluar mani. Misalkan dia berhubungan tapi nggak sampai inzal, nggak sampai keluar mani, maka tetap dia harus mandi. Ya. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua adalah wamin khurujil mani, dan dari keluarnya air mani. Ya, dari keluarnya air mani yang tadi sudah kita sebutkan ya tentang bahwasanya air mani itu adalah menyebabkan mandi besar, tapi tidak membatalkan wudu. Ya, saya ingat kaidahnya tadi, siapa yang tanya ya? Antum ya, ya. Yang tanya. Kaidahnya adalah para ulama mengatakan bahwasanya kaidahnya ma'aujaba a'dhama amrayni lam yujib adnahuma ma'aujaba a'dhama amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang mana sudah saya jelaskan tadi, sesuatu yang mana dia menyebabkan ya, dia ketika keluar itu membawa dua sebab, membawa dua efek ya. Yang mana satu efeknya itu dengan kekhususan dirinya menyebabkan hal yang lebih besar daripada yang satunya, maka yang satunya yang lebih kecil itu digeser. Itu kalau kalau misalkan dalam ranah hukum yang lain, misalkan prakteknya yang lain, ya gambaran masalahnya adalah seperti haddu zina. Orang zina kalau belum menikah apa? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazani wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan pezina laki-laki, pezina perempuan dan laki-laki, ya, azaniyatu dulu apa azani dulu? Azaniyatu dulu ya, azaniyatu wazani ya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki secara umum, pokoknya pezina secara umum hukumnya adalah maka deralah dia 100 kali dicambuk. Maka pertanyaannya, kalau misalkan orang itu sudah menikah, hukumannya apa? Dirajam. Ya, dirajam. Dilempari batu sampai mati. Pertanyaannya adalah, apakah ketika orang itu sudah menikah, dia dicambuk dulu 100 kali baru dirajam? Ya. Atau dia langsung dirajam tanpa dicambuk 100 kali? Maka di sini dipakai juga kaidah ini tadi. Ma'aujaba a'dhama amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Oh gitu. Ma'aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi'umumihi. Ya. Jadi ketika suatu hal itu berefek pada dua hukum, maka dilihat tadi. Baik. Yang ketiga adalah wa minal haidhi haid. Yang khurujul mani tadi, yang keluar air mani ini secara mutlak, maka kapanpun dia mengeluarkan mani, maka dia harus mandi. Baik itu dia keluar mani karena capek, ya, atau tanpa menyentuhnya sama sekali, ya, karena ketiduran sengaja ataupun tidak sengaja, capek ataupun memang disengaja, maka selama air maninya keluar, maka dia wajib untuk mandi. Misalkan ada orang yang sakit, ya, mungkin ngangkat berat atau apa, kemudian keluar air maninya, bisa saja, maka dia juga wajib mandi. Wa minal haidhi, yang ketiga adalah haid. Maksudnya haid di sini adalah ketika seorang wanita selesai haid, gitu, maka wajib untuk mandi. Yang selanjutnya adalah an-nifas. An-nifas itu adalah ad-dam al-kharij akibal wiladah. Darah yang keluar pasca melahirkan atau pasca mengeluarkan
janin yang ada di perutnya. Ya. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Maka tidak termasuk nifas darah yang keluar sebelum melahirkan atau bersama dengan suatu yang keluar tersebut. Ya. Itu tidak termasuk nifas. Ya, tidak termasuk nifas. Ya. Jadi misalkan ada orang ketika dia melahirkan langsung dia mengeluarkan bayi dengan darahnya tentu, habis itu sudah nggak keluar lagi, maka dia nggak nifas sampai ditunggu sampai nggak keluar lagi. Ya. Maka itu nggak, dia tidak nifas, maka tidak tidak wajib untuk dirinya mandi karena sebab nifas. Tapi ada sebab lain apa? Yaitu al-wiladah, yaitu melahirkan. Ya. Al-wiladah di sini adalah melahirkan. Gambaran masalahnya adalah para ulama memberikan gambaran. Kalau misalkan ada seorang wanita yang melahirkan tanpa ada darah atau dia lahirnya ya tanpa diiringi darah atau tidak ada cairan sama sekali, dan itu hampir mustahil ya, itu hampir mustahil. Tapi kalau misalkan seperti itu, maka dia tetap wajib untuk mandi. Sebabnya bukan karena nifas atau apa, sebabnya adalah karena melahirkan. Ya, sebabnya adalah karena melahirkan. Ya. Baik. Ya, bisa kita tarik ke zaman sekarang misalkan orang operasi sesar. Orang operasi sesar setelah melahirkan atau ketika melahirkan darah nggak keluar lewat farjinya. Darah keluar lewat perutnya karena yang disobek perutnya. Ya, kalau misalkan seperti itu, ya dia tidak habis itu tidak nifas misalkan, tidak mengeluarkan darah karena sudah dibersihkan semuanya. Ya. Kalau misalkan setelah operasi sesar dia nggak keluar darah sama sekali, maka dia tetap ya ada kewajiban untuk mandi, ya bukan karena nifasnya, tapi karena melahirkannya. Ya, karena mengeluarkan bayi tadi. Dan termasuk hukum melahirkan adalah meskipun yang keluar itu adalah mudghah atau alaqah. Maksudnya orang keguguran misalkan. Orang keguguran masih berbentuk daging, segumpal daging gitu, ya. Maka tetap dia wajib untuk mandi. Ya. Wajib dia tetap untuk mandi. Baik. Kemudian pasal yang berikutnya. Faslun, pasal yang baru. Wa furudu ghusli. Beliau sekarang menyebut tentang fardu mandi. Tadi menyebutkan tentang alasan seorang itu harus mandi besar. Sekarang beliau menjelaskan tentang fardu mandi. Faslun, pasal yang baru. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa furudul ghusli. Dan fardu mandi syai'ani, dua. Fardu mandi ada dua. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, niat. Wahwa yaitu an yanwiya, dia niat raf'al janabati, menghilangkan atau mengangkat junubnya. Atau raf'al hadathi, dia niat mengangkat hadath. Au nahwa dzalika, atau yang semacam itu. Inda, ketika ghasli, membasuh awali juz'in, awal dari bagian, min badanihi, dari badannya. Ya, jadi niat itu ya ketika dia mandi dia meniatkan ya untuk menghilangkan junubnya atau menghilangkan hadas atau yang semisalnya. Ya. Tapi tidak boleh hanya meniatkan mandi saja, saya mandi. Tidak boleh. Beda dengan wudu. Kalau dia cuma niat saya wudu, sah. Tapi kalau dia cuma niat saya mandi, tidak sah. Apa yang membedakan? Para ulama mengatakan, para fikih mengatakan, kalau wudu, orang wudu itu tidak ada orang yang melihat, terus dia mengira dia tidak wudu. Amin. Ketika orang wudu, kalau orang lihat, misalkan ada kita kemudian basuh tangan, kemudian kumur, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian orang otomatis oh anak itu sedang wudu. Beda dengan mandi.
Kalau orang mandi, dia sudah mandi kayak gini, mandi biasa. Maka ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya dia mandi untuk kesehatan, kebugaran, kesegaran. Bisa mandinya karena janabah atau sebab-sebab yang lainnya. Maka di situ adalah nanti masuk dalam masalah fungsi niat. Ya, termasuk fungsi niat adalah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Membedakan antara mana adat, mana ibadah. Kita tahu dari mana innamal a'malu binniyat. Maka kalau niat hanya mandi saja tidak boleh. Ya, tapi kalau wudu, niat wudu saja boleh. Kenapa? Karena otomatis orang yang melihatnya sudah pasti mengira dia wudu. Baik. Auraf al-hadathi au nahwa dzalika. Inda ghasli awal juz'in. Kapan niatnya? Niatnya adalah ketika membasuh bagian awal dari badannya. Jadi ketika dia mulai menciduk air, kemudian misalkan dia membersihkan kemaluannya dulu, maka ketika awal membersihkan itu sudah masuk awal. Pokoknya awal pertama kali dia mengguyurkan air atau mengenakan air kepada badannya itu sudah masuk awal dari mandi. Karena mandi tidak ada urutan. Yang penting seluruh badan kena. Jadi manapun bagian badan yang terkena air dulu itu sudah dihitung pertama. Beda dengan wudu tadi. Atsani, fardu yang kedua, ghaslu jami'i sya'arihi. Ghaslu, mengusap atau membasuh jami'i seluruh sya'arihi, rambutnya. Al-kathifi, sya'arihi. Ya, rambutnya ya. Rambutnya maksudnya ya bulunya gitu ya. Bulunya. Al-kathifi yang lebat, wal khafifi dan yang tipis. Wa jami'i dan seluruh basyaratihi, kulitnya. Hatta hingga ma apa-apa tahta yang di bawah kulfatil aklaf. Di bawah kulfah, di bawah kulf. Kulf itu apa ya? Wong Jawa ngarani kucur. Ngerti kucur itu ya? Apa bahasa Indonesia nih? Apa Mas Amir? Kotoran ini apa namanya? Penutup kepala zakar. Ya, kulub ya. Iya. Iya, orang Jawa ngarani kucur gitu. Jadi kalau mandi besar misalkan, iya. Kalau mandi besar, misalkan dia sudah balik tapi belum sunat misalkan. Ya, maka air kenapa? Ya memang gitulah fikih ya. Jadi harus cara mendetail karena pertanyaan orang juga kadang detail gitu loh. Ya, jadi ketika mandi besar kemudian dia belum sunat misalkan, maka dia juga harus terkena air itu. Cara Jawa kudu dipliek ngono. Embuh, apa nih dipliek iku bahasa Indonesia nih ya. Harus dibuka ya, harus dibuka. Intinya yang kedua adalah rukun yang kedua adalah fardu mandi yang kedua adalah meratakan seluruh bagian tubuh yang terlihat atau yang bagian atas dengan air, seluruh rambut dan kulit. Ya, seluruh rambut dan kulit, ya. Seluruh bulu, rambut dan juga kulit, ya. Dan makanya nanti termasuk di sunah-sunahnya adalah menyela-nyela bagian-bagian yang rawan untuk tidak tersentuh air. Iya. Itu kalau dia yakin bahwasanya insya Allah terkena air. Tapi kalau dia yakin bahwasanya itu nggak kena air maka wajib. Wajibnya bukan rangka untuk menyela-nyela bukan, tapi untuk meratakan air tadi. Misalkan ke ketiak, misalkan perutnya buncit gitu ya, kemudian berlipat-lipat, maka itu juga harus diberikan air. Intinya adalah yang kedua meratakan seluruh tubuh dengan air. Jadi kalau misalkan ada orang mandi, dia pertama niat langsung mengguyur tubuhnya dengan air langsung dikosoi, kemudian diguyur lagi, itu sudah mencukupi. Tapi tentu yang afdol adalah dengan menjalankan sunah-sunah yang lainnya seperti membersihkan kotoran, kemudian menyela-nyela rambut, berwudu dan sebagainya yang akan disebutkan oleh musannif di sini. Baik. Berikutnya adalah sunnah-sunnahnya. Qala musannif rahimahullah taala wa sunanuhu dan sunnah-sunnahnya at-tasmiyatu
membaca basmalah, wasiwaku dan bersiwak, wal wudu'u dan wudu, qablal ghusli sebelum mandi, wa ta'ahudi dan memperhatikan al-ma'atifi lipatan-lipatan tubuh, wa takhlilu sya'ari, wa takhlilu dan menyela-nyela asy'ari rambut, wa dalku dan menggosok gini ya, wa tathlithu dan mengulang 3 kali. Ini termasuk sunnah-sunnah dalam mandi. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Ketika sebelum mandi hendaknya seorang itu membaca basmalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah siwak, bersiwak. Bisa diganti dengan sikat gigi boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-wudu. Wudu qablal ghusli, sebelum mandi. Jadi wudunya sebelum mandi. Berwudu terlebih dahulu seperti wudunya untuk sholat. Ya. Seperti wudu untuk menghilangkan hadas. Tapi ini wudunya termasuk sunnah, ya, tidak termasuk wajib. Dalam artian kalau misalkan orang mandi kemudian dia tidak berwudu, ya, maka selesai itu, ya, maka tidak berpengaruh terhadap mandinya. Ya, tidak berpengaruh terhadap mandinya. Dan di sini ada khilaf di antara para fuqaha Syafi'iyah. Apakah orang yang sudah mandi itu bisa mengangkat 2 hadas atau cuma 1 hadas? Paham ya? Jadi kalau misalkan ada orang punya hadas besar dan hadas kecil. Misalkan dia habis kencing kemudian junub. Otomatis dia mandi. Ketika dia mandi, dia tanpa wudu. Apakah ketika selesai mandi itu bisa mengangkat hadas besarnya, junubnya, dan hadas kecil, kencingnya tadi? Atau hanya menghilangkan hadas besarnya sehingga dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya? Di situ ada khilaf. Tapi yang utama dalam mazhab, ya, adalah bahwasanya mandi itu bisa mengangkat 2 hadas. Jadi kalau dia mandi saja, maka hadas yang kecil tadi ikut hilang. Makanya di sini wudu termasuk dalam sunnah. Baik. Kemudian yang keempat adalah ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Ya, memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Ini jika dia yakin air bisa masuk ke situ. Tapi kalau dia yakin bahwasanya air tidak bisa kecuali saya yang digosok gitu, maka wajib. Ya, maka wajib. Wa takhlilu sya'ari, dan menyela-nyela rambut, ya. Dan menyela-nyela rambut, ya. Termasuk juga dalam masalah ini adalah ketika seorang itu memakai atau memakai kepang, dikepang, rambutnya panjang kemudian dikelabang, ya. Maka kalau misalkan dia yakin air tidak bisa menyentuh seluruh rambutnya, maka dia harus melepasnya. Ya, dia harus melepas kepangnya. Ya. Kenapa? Karena air tidak bisa masuk itu dan dia yakin. Beda kalau misalkan dia yakin air bisa masuk. Kenapa? Karena mungkin rambutnya tipis. Ya. Maka tidak usah dilepas, tidak masalah. Ya. Selama dia yakin bahwasanya air bisa masuk ke situ karena kepangannya cuma sedikit misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan dia yakin bahwasanya air tidak bisa masuk ke situ, maka wajib untuk melepasnya. Wadalk, yang selanjutnya adalah menggosok. Ya, jadi menggosok kulitnya dan juga rambutnya. Yang berikutnya adalah at-tathlits, yaitu mengulangi 3 kali. Ya, mengulangi 3 kali. Misalkan, ya, termasuk sunahnya juga mengguyur badan sebelah kiri dulu. Jadi guyur 3 kali. Ya, diguyur 3 kali. Kemudian sebelah kiri diguyur 3 kali. Menyela-nyela rambut, ngambil air di sela-sela 1 kali. Ngambil lagi 2 kali sampai 3 kali dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau membahas tentang masalah air. Faqala al-musannif rahimahullah taala, faslun, pasal yang baru, wa syuruti taharati, dan syarat-syarat taharah atau syarat-syarat bersuci, anil hadathi, dari hadath al-asghari yang kecil, wal akbari dan besar, adalah al-islamu, yang pertama Islam.
wat tamyizu dan tamyiz, wal ma'ut tahiru dan air yang suci, al mutahhiru mensucikan. Air suci mensucikan. Fala yasihhu maka tidak sah raf'ul hadathi menghilangkan hadas, wala dan tidak pula izalatun najasi menghilangkan najis, illa kecuali bil ma'il mutlaki dengan air mutlak. Fahuwa dan dia adalah manazala apa yang turun minas sama'i dari langit, atau naba'a memancar minal ardi dari bumi. Wa idza dan jika taghayyara berubah ta'mul ma'i rasa air, au launuhu atau warna air, au rihuhu atau baunya, taghayyuran dengan perubahan fahishan yang banyak, yang terlampau banyak, bimukhalatati dengan campuran syai'in sesuatu, tahirin yang suci, yastaghni yang tidak membutuhkan al-ma'u air, anhu dari sesuatu tersebut. Kaza'farani seperti za'faran, ya. Syafron, ya. Seperti za'faran atau syafron, ya. Wal asnan. Sebentar, asnan ini saya agak lupa. Al asnan Taib. Al-asnan syajar minal fasilah ramariyah yang butuh fil arti ramliyah istamilu fi ramadi fi wasli thiyabi walaiti. Ya. Tumbuhan ya, jenis tumbuhan ini. Ya. Jenis tumbuhan. Taib. Atau wal asnan ya, jenis tumbuhan ya, jenis jenis tumbuhan seperti itu. Wal jis dan kapur ya. Wan nurah. Ya, nurah ini sebentar. Nurah. Jis kapur ya. Kalau nurah apa ini, mortar, plaster. Kapur sampai gamping beda tak Kak? Kapur sampai gamping. Nggak ngerti gamping ya? Oke, Aljis ini kapur, an-nurah ini sejenis kapur juga ya. Hampir mirip kapur ya. Wal kuhal ya. Dan juga celak. Alkohol itu bukan alkohol ya, kuhal itu celak. Lam tajus tidak boleh at-taharatu bersuci bihi dengan air tersebut. Wala yadurru dan tidak bermasalah at-taghayyuru perubahan yang terjadi bil mukthi karena sebab diamnya air tidak dipakai. Awit turabi atau tanah. Wa dan atuhlabi lumut. Wama dan apa-apa yang fi maqarrihi di tempat beradanya air, wa mamarrihi dan tempat mengalirnya air. Wala yadurru dan tidak bermasalah
at-taghayyuru perubahan yang terjadi bimujawirin dengan suatu yang tidak larut atau bercampur dengan air. Kal'udi seperti kayu. Ya. Seperti kayu, waduhni dan juga minyak. Al-mutayyabi ya, yang berbau wangi. Wala tasihhu dan tidak sah at-taharatu bersuci bima dengan air atau dengan apa-apa tatahhara bihi yang seorang sudah bersuci dengannya. Maksudnya air bekas orang lain untuk bersuci. Min hadatsin dari hadas au najasin atau najis. Baik. Ini penjelasan air. Mungkin perlu kita gambar ya supaya jelas. Baik. Ini ana hapus nggak apa-apa ya? Enggak kesini mungkin. Dalam mazhab Syafi'i, air dibagi menjadi tiga. Air, atau kita ikut yang di situ aja ya, dibagi menjadi 2. Sebenarnya dibagi menjadi 3 atau bisa dibagi menjadi 4 kalau mau diperinci. Tapi kita ngikut di situ aja. Ada namanya air suci, mensucikan. Ada yang namanya air suci, tidak mensucikan. Di situ diistilahkan yang ini tohir mutohir, di sini tohir ghair mutohir. Air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu kalau orang nyebut dia air ya sudah itu bisa dibuat bersuci. Atau gampangannya dia adalah air yang tidak masuk dalam kategori air suci tidak mensucikan. Gampangnya seperti itu. Dan tidak masuk kategori air yang najis misalnya. Tapi air suci tidak mensucikan. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah air itu tercampur dengan sesuatu yang suci hingga merubah air. Hingga merubah air dengan perubahan yang banyak. Ya. Yang kedua adalah disebut air mustamal. Air mustamal adalah ya, artinya air yang telah dipakai
untuk menghilangkan hadas atau najis. Air suci tidak mensucikan. Adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang suci hingga merubah air dengan perubahan yang banyak. Ya. Hingga merubah air dengan perubahan yang banyak. Misalkan kita punya air segelas, kita kasih kopi 1 sendok, kemudian kita aduk. Ya. Maka air sudah berubah banyak. Ya. Sudah, orang pun melihat sudah tidak menyebutnya air lagi, menyebutnya kopi. Ya. Kemudian misalkan kita punya teh, kita masukkan ke dalam air, kemudian airnya berubah. Orang akan menyebutnya itu teh, bukan air lagi. Tapi kalau misalkan ini adalah air, orang menyebutnya banyu gitu ya. Orang Jawa banyu, orang Indonesia air, orang Arab alma, air. Ya sudah air, aqua. Air aqua, ya misalkan air aqua bukan air tapi air aqua gitu ya. Meskipun kita ngomong air aqua ini bukan air tapi air aqua gitu ya. Maka kita katakan iya dia tetap mutlak. Kenapa? Kalau kita ngomong air, ya itu tidak bermasalah. Bahwasanya dia kaunuhu air aqua itu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita ngomong kopi terus kita ngomong air, itu bermasalah. Ya, misalkan kita kan nggak mungkin ke warung kopi, kemudian kita pesan beli air 1 gelas misalnya. Ya dikasih air, nggak mungkin dikasih kopi kan gitu. Nggak mungkin dikasih kopi. Ya. Tapi kalau misalkan orang itu jualan berbagai macam gitu ya. Kemudian ada di situ gelas aqua misalkan. Beli air 1 botol, dikasih aqua. Air aqua gitu loh. Ya. Jadi intinya adalah ketika sesuatu itu tercampur dengan sesuatu yang suci dengan perubahan yang banyak. Ya. Maka dia tidak bisa lagi untuk dipakai untuk bersuci, tapi dia tetap suci. Air kopi nggak ada yang ngomong najis, dia suci, tapi nggak bisa dipakai wudhu. Ya. Air teh misalkan, air jahe misalkan, dicampur dengan jahe dan dikasih gula jadi wedang jahe. Hingga berubah air dengan perubahan yang banyak. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah tercampur. Maka tidak masuk dalam ranah tercampur sesuatu yang tidak tercampur. Tidak tercampur. Maksudnya tercampur itu larut bersama dengan air, di mana kalau sudah digabung tidak bisa dipisah lagi. Ya. Kalau digabung sudah tidak bisa dipisah lagi. Maka tidak masuk dalam kategori tercampur kalau misalkan efek perubahannya karena misalkan ada kayu yang ditaruh. Ya. Karena kayu kan nggak bisa larut di dalam air. Sampai nudek sampai kiamat ya pancet kayu ini ya. Nggak bisa larut. Atau misalkan minyak. Ya, minyak kan dia pasti berada di atas gitu ya. Ya, secara hukum fisika paling ya. Airnya minyaknya berada di atas, airnya berada di bawah. Maka nggak apa-apa diambil minyaknya, kemudian kalau misalkan jijik, ya diambil minyaknya, kemudian air di bawahnya dipakai untuk berwudu boleh. Tapi kalau misalkan air kopi, kopinya disaring, dia tetap hitam. Ampasnya hilang, tapi tetap nggak oleh kayak wudu gitu ya. Ampasnya hilang, tapi tetap nggak boleh pakai wudu. Kenapa? Karena sudah tercampur jadi satu. Dengan sesuatu yang suci, maka keluar dari kata yang suci, sesuatu yang najis. Kalau yang mencampur adalah najis, maka dia menjadi air mutanajis. Ya. Hingga merubah air dengan perubahan yang banyak. Maka tidak masuk kategori ini perubahan yang sedikit. Ya. Kalau perubahannya hanya sedikit, ya. Misalkan saya punya sirup 1 tutup botol misalkan, kemudian saya punya air 1 galon, saya masukkan sirup 1 tutup botol ke dalam air 1 galon, kita campur, ya. Nggak ada yang berubah, ya. Atau perubahan pun sedikit, ya. Atau perubahan pun sedikit, ya. Maka di sini tidak berpengaruh, maka dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis.
Jadi misalkan orang wudhu, kemudian dia mengusap wajahnya, kemudian air yang terjatuh dari wajahnya ini disebut air mustakmal. Sering diterjemahkan mustakmal itu air bekas wudhu, ya. Air bekas wudhu atau air sisa wudhu, ya. Tapi sebenarnya air mustakmal itu adalah air yang terlepas atau yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, yaitu air yang sudah menempel pada anggota tubuh yang wajib, yang mana dia terpisah dari anggota tubuh yang wajib tersebut. Ya. Bukan gini, misalkan orang menciduk dari tempat kemudian pakai wudhu. Air yang berada di tempat tadi itu bukan mustakmal. Yang mustakmal bukan itu. Ya, hukum asalnya gitu. Yang mustakmal ada di wajah yang terjatuh sini. Ya. Maka kalau misalkan orang wudhu, misalkan taruhlah satu baskom kemudian dipakai wudhu, kemudian ditadahkan ke semua ke baskomnya, ya. Itu nanti air mustakmal bercampur dengan air yang ada di situ. Maka ini masuk nanti tercampur dengan sesuatu yang suci karena air mustakmal suci. Ya, hingga merubah air dengan perubahan yang banyak. Ya, nanti tergantung kalau misalkan air mustakmal kan dia air ketemu air, ya. Cuma secara hukum fikihnya kan sudah beda hukum. Ya, maka diperkirakan kalau misalkan air tadi, air mustakmalnya itu dikira-kirakan kalau misalkan itu diganti dengan sirup dan dimasukkan ke dalam air itu, merubahnya, ya maka berubah. Ikut jadi mustakmal, ikut jadi air yang tercampur ini. Tapi kalau misalkan tidak berubah, kalau dikira-kirakan air mustakmal yang mencampuri air dalam baskom tadi, maka ya tetap suci mensucikan. Iya. Air musyammas itu kategori keempat sebenarnya. Ketika nanti ada air najis, yang kategori ketiga ya, Van. Air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air suci mensucikan makruh. Air suci mensucikan makruh diantara adalah musyammas. Air musyammas itu adalah air yang berada pada wadah logam selain emas dan perak yang dipanaskan di bawah sinar matahari di daerah panas pada udara atau suhu yang sedang panas. Itu air musyammas. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya wadah panci kan dari seng ya, dari logam, dari seng. Kemudian kita berada di daerah panas, misalkan di padang pasir atau di Yaman atau di Hijaz di sana. Kemudian pas di waktu panas, musim panas maksudnya di musim panas. Kemudian kita letakkan di situ, maka hukum memakai air itu adalah makruh. Ya, hukum air itu adalah hukumnya makruh. Ya, itu air musyammas. Ya, jadi seperti itu. Iya, yang plastik itu ya. Maka itu nggak masuk musyammas. Nggak masuk musyammas. Dari beberapa segi, gimana? Pipa besi. Tergantung dilihat. Ya, tergantung dilihat. Kalau misalkan dia terkena matahari langsung, ya maka musyammas. Tapi kalau dia tidak terkena matahari langsung, misalkan kalau pipa itu kan tidak terkena matahari langsung. Yang kena matahari kan pipanya. Kemudian karena pipanya panas, dia efek jadi panas. Maka tidak masuk air musyammas. Jadi harus terkena sinar matahari langsung. Ya, dan itu banyak kuyutnya, diantaranya seperti itu. Adapun air tangki, ini tidak masuk karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dia bukan dari wadah yang logam, ya, bukan wadah logam. Kemudian yang kedua, kita berada di negeri tropis. Negeri tropis ini cuacanya standar, tidak terlalu panas. Ya. Nah, jadi itu alasannya sehingga air yang tangki di ini masih boleh digunakan. Tapi bisa jadi makruh karena sebab lain. Bukan karena musyammas, tapi karena terlalu panas. Jadi termasuk air yang dimakruhkan untuk dipakai adalah ketika air itu memang terlalu panas. Kalau terlalu panas itu nggak harus nunggu musyammas. Jadi misalkan di tangki, misalkan jam zuhur gitu ya, kemudian kita buka keran langsung panas, itu kalau kita maksa pakai,
ya sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena bisa memudaratkan diri sendiri. Seperti itu. Ya, Allah taala alam. Air hangat boleh kalau selama angetnya yang standar, bukan anget ke arah panas gitu ya. Bukan anget yang ke arah panas, maka diperbolehkan. Tapi kalau anget yang masih kuat sisi panasnya maka tidak boleh karena bisa membahayakan diri sendiri ya. Bisa jadi kulitnya yang ini gitu ya. Meloncat ya. Melepuh ya. Saya banyak kosakata yang nggak tahu bahasa Indonesianya. Baik. Al-kulihal kita baca di sini. Maka di sini beliau menyebutkan syarat-syarat bersuci. Yang pertama adalah Islam. Ya. Syarat-syarat menghilangkan atau bersuci dari hadas besar kecil adalah Islam. Maka tidak sah wudunya orang kafir, tidak sah mandinya orang kafir. Yang kedua adalah tamyiz. Dia harus sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Maka anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya, tidak sah mandinya. Ya, tidak sah menghilangkan hadas bagi dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'ut tahirul mutahhir, air suci mensucikan. Ya, itu syaratnya. Ya. Maka di sini beliau menyatakan falyasihu raful hadathi wala izalatun najas illa bil ma'il mutlaq. Maka tidak sah orang menghilangkan hadas atau menghilangkan najis karena menghilangkan najis masuk dalam bab toharoh. Ya, jadi air ini dipakai ya, hukumnya itu juga masuk dalam kategori menghilangkan hadas dan masuk juga menghilangkan najis. Misalkan menghilangkan najis dengan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci hingga berupa air dengan perubahan yang banyak, itu juga tidak boleh atau tidak sah dalam menghilangkan najis. Fahuwa, apa air mutlak itu? Manazala minas sama una baqa minal ardh. Air yang keluar dari langit atau air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Wa idza taghayyara ta'mul ma aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi mukhalatati syai'in tahirin. Kalau air itu berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang banyak, ya seperti tadi contohnya ya. Bi mukhalatati syai'in, dengan pencampuran sesuatu yang tahirin suci. Pencampuran sesuatu, maka tidak masuk kalau mujawir, nanti disebutkan mujawir. Mujawir itu sesuatu yang ketika dimasukkan dalam air dia tidak ikut larut. Tapi bisa mempengaruhi air tapi tidak ikut larut, ya. Yang mana yastaghidul ma'anhu, yang mana air itu tidak butuh. Maksudnya air tidak butuh itu benda-benda ini tidak hukum asalnya berada di air. Hukum benda-benda ini tidak hukum asalnya, misalkan kopi, hukum asalnya kopi yang nggak berada di air. Beda nanti kalau misalkan lumut, ya, atau misalkan tanah, ya, tanah di sungai ya lewat tanah mau nggak mau. Maka kalau kita wudhu di sungai airnya coklat. Kenapa? Karena banyak tanahnya. Apakah tetap sah? Itu kan taghayyur fahish gitu ya. Taghayyurun fahishan. Kita katakan tetap sah. Kenapa? Karena perubahan itu terjadi karena sebab apa? Tanah. Dan tanah itu adalah sesuatu yang mau nggak mau air harus ada di situ. Karena air munculnya juga dari tanah. Gitu. Seperti apa contohnya? Seperti campuri za'faron, safron atau asnan, jenis tumbuhan, waljis wan nurah atau jenis kapur, wal kuhal, dan juga dicampur ismit masalah ismit celak, maka tidak boleh untuk bersuci dengannya. Kemudian di sini beliau menyebutkan, adapun wala yadurru taghayyur bil mukthi, adapun perubahan ya, maka tidak masalah kalau perubahan itu terjadi karena lama. Air kalau dibiarkan lama itu biasanya kan baunya agak tidak sedap ya. Agak badek-badek gimana gitu. Ya. Badek itu apa bahasa Indonesia nih? Bau, banger. Oh, banger mana? Ya bau ya gitu ya. Pokoknya kan kalau dibiarkan lama kan bau. Ya, kan sudah berubah. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena dia berubah karena diamnya. Ya, bil mukth itu diamnya. Au turab, ya, atau berubah karena tanah. Ya, terkena tanah misalkan. Nah, tidak masalah. Wa tuhlat, dan lumut ya.
Ketika ada lumut ya mungkin baunya agak sedikit berubah atau jadi warna hijau. Ya, kehijau-hijauan, maka tidak masalah. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan sesuatu yang ada di tempat munculnya air itu. Ya, dan juga tempat jalannya. Ya, misalkan air itu sumber, ya, airnya nyumber tapi ada belerangnya. Misalkan di pemandian air panas ada bau belerang airnya kan, seperti itu biasanya. Ya, apakah berarti itu berubah dan dia tidak bisa digunakan untuk bersuci? Bisa. Kalau dikatakan, loh itu kan bercampur dengan belerang. Ya, tapi campurannya itu termasuk hal yang fi maqarrihi. Memang tempat munculnya air dari situ. Mau gimana lagi? Ya. Wala yadurru taghayyur bimujawir, dan tidak masalah perubahan karena sebab suatu benda yang tidak bercampur larut dalam air. Seperti apa? Kal'ud, seperti kayu, misalkan kayu manis. Wadduhun, dan minyak al-mutayyab yang yang diberikan bau, ya, bau wangi. Ya. Wala tasihhu taharatu bima tatahhara bihi. Ya, ini yang kalimat berikutnya ini membahas tentang air musta'mal, dan tidak sah bersuci dengan sesuatu yang seseorang sudah menggunakan untuk bersuci dengannya. Min hadatsin, dari hadath, au najasin, atau najis. Baik, masalah terakhir. Sampai jam 9 kan harusnya. Enggak apa-apa ya, tambah sedikit ya. Masalah terakhir. Ini masalah sebenarnya jarang disebut dalam matan-matan atau buku-buku yang ringkas mukhtasar dalam kitab fikih, tapi beliau sebutkan di sini, yaitu masalah niyatul iktiraf, niat menciduk air. Tanbih, perhatian. Lau seandainya adkhala, memasukkan, al-mutawaddi'u, orang yang wudu, yadahu, tangannya, ba'da ghasli, setelah mencuci, wajhihi, wajahnya, jami'ihi, keseluruhan, marratan, sekali, atau al-junub, orang yang junub, ba'da niyati, setelah niatnya, fima'in, dalam satu air, dunal kullataini, yang kurang ukurannya dari 2 kullah, waqtarafa, dan dia menciduk air tersebut, wa nawal ightiraf, dan dia niat ketika menciduk, niat untuk menciduk, lam yadurra, maka tidak masalah. Wa in, dan jika yanwi, dia meniatkan, wa in lam, ya. Ini bahaya ini. Makanya kok di sini wa in yanwi itu. Wa in lam. Ini bisa 2 huruf saja bisa merubah hukum, ya. Merubah hukum. Baik. Wa in lam, dan jika tidak yanwi, berniat, al-iktirafa, menciduk air, soro, maka menjadi al-baqi, air yang tersisa tadi, musta'malan, menjadi air musta'mal. Baik. Masalah gini. Tentang air musta'mal, kita sebelum bahas masalah iktiraf, kita harus sepakati masalah isti'mal dulu. Masalah air isti'mal, air musta'mal, ya, air musta'mal, para ulama berbeda pendapat, ahli fikih dalam berbagai mazhab berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal ada dan tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Dalilnya mereka adalah karena tidak ada dalil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, mereka mengatakan, para ulama, ya, fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka berada pada tempat yang mana air menjadi suatu yang cukup mahal dan langka. Ya, oleh karenanya sampai ada syariat tayamum dan semisalnya.
Akan tetapi dengan kelangkaan yang seperti itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amal dari para sahabat seorang pun yang mana mereka menadai air untuk wudunya atau yang semacamnya kemudian dipakai kembali. Maka di sini ulama Syafi'iyah mengatakan di sini menjadi dalil alasan bahwasanya air kalau sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis itu menjadi mustakmal dan tidak diperbolehkan untuk dipakai bersuci kembali. Tapi dia hukumnya suci. Kenapa kok hukumnya suci? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi sahabat Amr bin As ketika beliau sakit cukup parah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan sisa wudu yang ada di wajahnya beliau cipratkan ke wajahnya sahabat Amr bin As. Kalau misalkan air sisa air mustakmal itu adalah air yang najis, tentu Rasulullah tidak akan menyipratkan kepada seseorang. Baik, itu alasannya. Ketika kita sudah memahami air mustakmal tadi dengan definisi yang sudah saya sebutkan tadi, maka ditarik hukum dari situ, istilahnya ini adalah tafri' ya, pelebaran masalah dalam fikih seperti itu. Ditarik hukum kalau misalkan ada kasus orang berada ngambil air dalam satu wadah kecil. Ketika dia wudu, dia mulai dengan tangan, kemudian dia mulai kumur, bersihkan hidung, kemudian membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah. Untuk pertama kali, basuh wajah untuk yang pertama. Setelah wajah, itu apa yang fardu? Setelah wajah adalah tangan. Ya, tangan. Maka ketika selesai wajah, untuk yang pertama kali, walaupun hanya sekali, kemudian dia kan ingin menciduk air untuk membasuh kedua kali. Sedangkan basuhan kedua dan ketiga itu termasuk sunnah karena menghilangkan hadas adalah yang pertama. Maka ketika sudah membasuh wajahnya, kemudian dia masukkan tangannya. Kalau dia niatnya adalah untuk menciduk air, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak meniatkan untuk menciduk air, para ahli fikih mengatakan air itu jadi mustakmal. Lah kenapa? Kan itu. Karena setelah wajah, otomatis wajah sudah hilang hadatnya. Dan wajib urut, hadat yang harus dihilangkan adalah yang ada di tangan. Maka ketika dia masuk, sudah dihitung masuk hitungan tangan sekarang. Ya. Maka ketika dia mengangkat, air tadi sudah mustakmal semua. Karena semua air yang sedikit tadi sudah dianggap sebagai penghilang hadas bagi tangan. Ya, meskipun dia ciduk untuk wajah. Ya, karena wajah yang kedua itu hanya yang kedua itu sunnah. Ya. Atau misalkan junub. Junub tadi disebutkan di sini junub ya. Awil junub ba'da niyah atau junub setelah niat. Misalkan setelah niat kemudian dia ngambil air ya di dalam satu wadah kecil ya. Tujuannya ya mungkin untuk membersihkan kemaluannya misalkan ya. Tapi kalau dia tidak meniatkan untuk menciduk air, maka otomatis air di sini tadi menjadi mustakmal. Maknanya mustakmal kenapa? Karena pertama kali anggota badan yang menyentuh air kan sudah saya sebutkan tadi bahwasanya dalam mandi itu tidak ada urutan. Tubuh manapun yang pertama kali menyentuh air itu adalah bagian pertamanya. Ya. Maka ketika pertama kali tangannya menyentuh air, maka otomatis dia menghilangkan najis hadas yang di sini. Maka air di sini yang tersisa pun ikut menjadi mustakmal semua. Itulah tafri' dalam hukum. Tapi banyak dari para ahli fikih yang mengatakan bahwasanya masalah ini masalah yang cukup detail ya, banyak dari orang yang tidak tahu ataupun lupa. Jadi mungkin kalau misalkan ada orang lupa atau apa masih bisa dimaafkan. Ya, ala kulli hal itu adalah masalah niyatul iktiraf. Ya, niyatul iktiraf yang mana itu adalah tafri' atau penjabaran dari masalah air mustakmal. Baik. Ya, demikian itu adalah pola fikir dalam fikih. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan man talabal fiqha rajaha aqluhu wa man talabal hadits qawiyat hujjatuhu.
Siapa yang belajar fikih, logikanya kuat. Tapi orang belajar hadis, maka hujahnya kuat. Makanya termasuk hal yang baik adalah ketika bisa menggabungkan keduanya. Punya dalil yang kuat dengan logika yang baik pula. Baik, demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.